Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu perencanaan dan pengendalian. Baik, untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai definisi perencanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan penentuan suatu tindakan yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk pengendalian, yaitu merupakan suatu penilaian mengenai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Baik untuk kelebihan yang didapatkan dari sistem anggaran. Yang pertama, mendesak para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuat keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Baik, kita masuk pada materi anggaran induk, yang merupakan rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk digunakan dalam satu periode sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Terdapat dua komponen utama anggaran induk. Yang pertama, anggaran operasional, yang merupakan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasional adalah laporan laba rugi. Kemudian komponen yang kedua yaitu anggaran keuangan, yang memuat rincian dari arus kas masuk dan keluar, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Perkiraan aliran yang keluar dan masuk kas diperlihatkan dalam anggaran kas. Baik, untuk anggaran operasional terdiri dari laporan laba rugi dan laporan pendukung. Terdapat 8 laporan pendukung dalam anggaran operasional. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang memproyeksi perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Yang kedua, anggaran bahan baku langsung, yang mencakup anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga, anggaran produksi, yang menjelaskan mengenai banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran. Kemudian untuk anggaran overhead, yang menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Untuk laporan pendukung yang keenam, yaitu anggaran persediaan barang akhir jadi, yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan memberikan masukan penting dalam penyusunan anggaran HPP. Kemudian selanjutnya ada anggaran beban penjualan dan administrasi, yang menjelaskan mengenai pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Dan untuk laporan pendukung yang terakhir yaitu anggaran harga pokok penjualan, yang berkaitan mengenai harga yang diharapkan untuk barang yang dijual dan merupakan laporan terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk pembuatan anggaran keuangan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, anggaran kas, yang merupakan anggaran yang memerinci taksiran penerimaan serta pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Yang kedua, anggaran neraca, yang merupakan anggaran yang memerinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Selanjutnya, yang ketiga, anggaran pengeluaran modal. Anggaran pengeluaran modal merupakan anggaran berupa informasi secara perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini dibuat berdasarkan anggaran penjualan. Selanjutnya,
penggunaan anggaran untuk evaluasi kerja terdapat dua fungsi. Yang pertama, menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan seharusnya sama dengan hasil aktual. Yang kedua, melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia. Kemudian untuk anggaran statis, yaitu anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang telah ditentukan, dan anggaran ini tidak begitu berguna dalam hal penyusunan laporan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian kita masuk pada materi anggaran fleksibel, yang merupakan anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Terdapat tiga kegunaan utama. Yang pertama, dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu. Yang ketiga, dapat membantu para manajer dalam menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Kemudian untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai penganggaran partisipatif, yang memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Terdapat tiga masalah penganggaran partisipatif. Yang pertama, penetapan standar yang dapat terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan slack dalam penganggaran. Yang ketiga, partisipasi yang semu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi tersebut masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.